Al-Baqarah ayat 51 ya Bu ya. Ya, silakan. Silakan, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Barakallahu azim. Cukup, Pak. Sadaqallahul azim. Coba Bapak tulis sekarang faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bapak sudah merecord ini ya? Ya, Bu. Ya, ya kan? Azan, Bu. Ya, tulis saja lah. Kan nulis aja cuma. Pajak. Tunggu sebentar, saya besarkan dulu. Faja'alahum ka'asfim. Oke. Pak, di samping teori belajar humanistik, apalagi teori belajar yang cocok atau mendasari kurikulum merdeka. Jangan humanistik, selain humanistik. Teori belajarnya ada teori belajar kognitif, Bu. Apa? Apa buktinya kalau di kurikulum merdeka itu juga didasarkan kepada teori belajar kognitif? Kalau Kognitivis. teori belajar kognitif itu, Bu, itu dapat membantu siswa memahami materi belajar dan menjadi lebih mandiri dan kreatif. Apa buktinya dalam dalam kurikulum merdeka? Bagaimana cara mengimplementasikannya? Kalau ke rumah Merdeka itu, kalau di Guru Merdeka itu hanya guru itu hanya sebagai fasilitator lagi, Bu. Nah, Tidak sebagai teacher center. Tapi kalau zaman dahulu, Bu, guru itu hanya sebagai teacher center. Jadi disuapkan dari muridnya. Sekarang guru itu hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai penguat saja. Diberikan masalah kepada peserta didik itu menganalisa masalah tersebut dan langsung dipaparkan masalah tersebut dan dipecahkan secara bersama-sama. Habis itu guru baru memberikan refleksi atau menguatkan terhadap apa yang diamati oleh jawaban-jawaban yang diamati oleh peserta didik, Bu. oke. Apa yang Bapak ketahui tentang TPACK? TIPEK. T- TPC, TPACK, Bu. TPEK, Ya, Bu ya. ya. TPEK itu yang pertama, kalau TPEK itu, Bu, itu yang pertama itu adalah apa? Itu disebut dengan content knowledge gains. Apa tuh? Technological pedagogical content knowledge. Iya. Apa tuh? Apa? Coba buktikan kalau modul ajar yang sudah Bapak buat ini berbasis TIPEK. Itu di sini ada kontennya, Bu, ada videonya, ada PPT-nya, Bu.
ada video pembelajarannya, ada video tentang masalahnya, Bu. Jadi dengan video itu peserta didik menganalisis masalahnya, Bu. Itu termasuk TPACK, Bu. Oke. Di sini Bapak menggunakan model PBL ya. Iya, PBL Problem Based Learning, Bu. Nah, ini banyak sekali nih metode PBL. Apa beda metode dengan model? Di atas model PBL, di bawah metode PBL. Oh, enggak. PBL Kalau itu model atau metode? PBL itu model, Bu. Kalau metode itu Model. misalnya kayak ceramah, diskusi, Nah, itu, ini Bu. apa nih? Ini Iya. Bapak buat sendiri nih, tidak saya yang buat ini. Oh ya, Bu. Salah kemarin tuh ada perbaruan, Bu. Salah apa saya mungkin, Bu. Ah, ini banyak sekali nih. Number head together, cut short, in cut, make and match, picture and picture. Semuanya ini. Itu itu termasuk kepada metode bukan diskusi Apakah kelompok itu, Bu. semuanya di Enggak, Bapak Bu. lakukan di sini yang dikerjakan saja, jangan diborong semua. Bapak kan di sini cuma apa? Cut short apa? Iya, Bu. Ada. Ini discovery Ya, learning. Di atas ya. PBL, di bawah discovery learning. Yang mana yang betul? PBL, Bu. Di sini melalui model discovery learning. Nyo sambung kepala jo badannya Pak. Kepala PBL dan ada harus dan sintaks PBL. Apa Iya, mamanya Bu. disukai melalui model pembelajaran berbasis masalah. Kok ya berbasis masalah? Di bawah lah discovery learning banyak. Dua Bapak gunaan model di sini kok. Enggak satu aja, Bu. PBL aja, Bu. Terus ini Itu nanti dihapus nanti, Bu. oke. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya 2 4 1 2 4 6 8. KKTP-nya cuma 4. Apa sih beda TP dengan KKTP? Kalau TP tujuan pembelajaran. Kalau TP tujuan pembelajaran, Bu. Kalau Ya KTTP tahu saya alur. itu kepanjangannya. Apa bedanya dengan KKTP? Kalau KTP itu kan tujuan ketuntasan minimal untuk dari turunannya dari TP itu, Bu. Iya, ini tujuannya, ini kriteria kalau dia sudah tercapai tujuan itu kan itu. Iya, Nah, iya, ini tujuannya ada 8. Kenapa KTP-nya cuma 4? Itu enggak bisa menilai yang lain dong. iya, 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 Bu. Terus Seben- harusnya, Sebenarnya nanti ditambah lagi 4 lagi, Bu. nah yang mana yang kurang berarti nih? Dikurang aja dengan tujuan pembelajarannya, Bu. Yang dikurangi KKTP-nya yang ditambah atau tujuan pembelajarannya yang dikurangi? KKTP-nya yang ditambah, Bu. Itu sesuaikan nanti dengan jamnya ya, karena Oke. ini hanya untuk 1 kali pertemuan. Ya, berarti Bapak menggunakan PBL di sini ya. Mana sintaks Iya, Bu. PBL-nya? Dalam kegiatan pembelajaran sudah dibuat? Udah, Bu. Mana? Apa saja sintaks PBL? Penyajian Sintak masalah, PBL. orientasi pada masalah, Iya, Bu. mengorganisasikan siswa untuk belajar, apa lagi? Apakah sudah semua? Sintaks PBL-nya belum ini. Apakah sudah semua? Udah semua, Bu. Jadi sintak PBL tuh kan ada di sana orientasi masalah, Bu. Ya, pagi. Membimbing penyelidikan, mengembangkan, menyajikan hasil, menganalisis dan evaluasi masalah, Bu. Nah, mana dia yang Bapak bunyikan di sini kan belum semua. Ini menyajikan masalah, pengenalan shortcut, diskusi Iya, kelompok, iya, presentasi, refleksi. iya, Nah, dia kan belum semua berarti ya. iya, Bu. Nah, belum. Udah semua di sana, Bu. Mana? Yang ketiga tadi apa? Yang kelimanya, yang pertama kan orientasi masalah, Bu. Habis itu Ya. adalah membimbing penyelidikan. Habis itu mengembangkan, menyajikan hasil. Habis itu adalah menganalisis dan mengevaluasi masalah, Bu. Nah, mana dia di sini yang bagian mana itu? Di kegiatan inti ada saya buat, Bu. Ya, ini kan yang pertama Ya, penyajian masalah, pembentukan ya. kelompok itu kan berarti mengorganisasi siswa. Yang kedua, Yang kedua tuh membimbing penyelidikan bisa juga, Bu. nah masuk diskusi kelompok. Iya, Bu. Habis itu Terus apa lagi? mengembangkan, menyajikan hasil presentasi, Bu. Terus, Habis itu baru menganalisis dan mengevaluasi, Bu. nah, mana dia Refleksi dan evaluasi, organisasi. Bu. Oke, Iya. oke, baik. Nah, untuk asesmennya,
Asesmen tuh bisa dua kita gunakan, Bu. Ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Asesmen Nah, formatif tuh ada dua, Bu. ini Asesmen mirip-mirip di awal saja, ini pembelajaran dan permasalahannya sama ini. Ini tunggu dulu Pak. Ini peserta didik mengetahui pengertian pergaulan bebas dan zina. Tekniknya unjuk kerja. Apa yang Bapak suruh unjuk kerja untuk mengetahui pengertian pergaulan bebas dan zina? nanti ditayangkan video, Bu. Jadi video tentang pergaulan bebas. Jadi anak itu menganalisis, Bu, di masing-masing kelompok. Nanti dipresentasikan ke depan, Bu. Mengetahui itu C berapa? Beda enggak Eh, menganalisis dengan mengetahui? kalau menganalisis tuh C4, Bu. Terus Kalau ini, mengetahui cuman C2 baru dia, Bu. nah, apakah bentuk asesmennya diskusi kelompok? Bisa bentuk asesmen diskusi kelompok? Bisa. Bisa, boleh, bisa, boleh tidak, Mana Bu. pula ada diskusi kelompok bentuk asesmen, Pak? Indak, Bu. Bentuk asesmen nggak diskusi kelompok, Bu. Hmm. Jadi nanti disesuaikan ya. Banyak sekali Oke, ini. Bu. Pak, ini materinya coba Bapak jelaskan. Anak ini untuk anak SMA. Anak SMA kan dia pada masa pubertas. Sementara Bapak menjelaskan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dia pada masa-masa ABG. Bagaimana Bapak menjelaskan kepada siswa? Jadi di sana saya menjelaskan, saya pertama-tama saya rangsang anak-anak tuh dengan menayangkan beberapa video dulu, Bu. Video Hmm. tentang menghindari pergaulan bebas. Setelah saya jelaskan ke anak tuh video tentang menghindari bebas ini, sekarang kamu renungkan apa yang terpikir dari kamu. Apakah kamu ingin melakukan perbuatan ini? Kalau ini akan dampaknya. Kalau dari kamu melakukan perbuatan zina, ini dampaknya. Nasab kamu tuh tidak jelas, garis keturunannya kamu tuh tidak jelas. Kalau anak kamu lahir misalnya perempuan, tidak boleh ayah kamu yang menjadi walinya nanti ketika pernikahan. Saya berikan induksi-induksi seperti itu kepada peserta didik, Bu. Sekarang coba kamu kamu Oke. pikirkan setelah misalnya kamu posisinya di sana. Bagaimana tuh? Apakah hanya kamu saja yang dampaknya atau orang tua kamu? Sampai saya kaitkan kepada orang tuanya, Bu. Sampai saya kaitkan kepada karirnya nanti masa depannya, Bu. Jadi anak-anak tuh eh, eh, tersentuh hatinya, Bu, bahwasanya dia tidak akan melakukan hal-hal seperti itu lagi. Pak, sekarang kan anak ini anak SMA loh ya. Iya, Bu. Eh, jangan kan gini dulu saya ada jarang cie-cie anak SMA aku yang ada pacaran kan gitu ya. Iya, Kecuali Bu, yang betul. boleh kan gitu ya yang kamu saji. Nah, apa manjalehannya? Karena Oh, dijelaskan dia masa pubertas dampak-dampaknya, loh Bu. Pak. Pasti dia Dijelaskan mempunyai rasa dampak-dampaknya ini seperti ketertarikan ini. kepada Kalau lawan ini yang kamu jenis. kamu lakukan seperti ini. Jadi yang dalam Islam itu tidak ada yang namanya pacaran itu tidak ada, nak. Yang ada namanya ta'aruf kata saya kan. Kok kalian dari SMP sampai SMA apakah itu namanya ta'aruf? Ta'aruf itu berapa bulan lamanya? Itu anak-anak ketawa Bapak dan Nah, ketawa, Bu. terus Iya, ketawa anak, Bu. Jadi itu ada yang nggak dia katakan. perubahannya setelah Bapak mengajarkan materi ini dia putusin pacarnya gitu? Ada, Bu, yang diputuskan, Bu. Ada dia berubah, Bu. Di Ya. materi saya tahun lalu, Bu, saya ngajar, Nah, Bu, langsung dia WA-nya saya, Pak, dia mau tes angkatan polisi, Bu. Saya sampaikan, mulai hari ini kamu putuskan pacar kamu. Kalau kamu masih kamu pacaran, pasti hidup kamu tuh merasa dikekang. Ya nggak? WA kamu nggak dibalas, WA dia nggak dibalas, pasti dia ngambek. Kalau kamu nggak WA, pasti dia ngambek. Malam minggu nggak ajak pergi, pasti dia ngambek. Sekarang kamu fokus kepada latihan kamu, tes kamu jadi polisi. Alhamdulillah sekarang dia jadi BRIMOB, Bu. Saya lah yang pertama-tama di WA sebelum kepala sekolah menginfokan dalam grup, Bu. Saya lah pertama-tama itu menjadi kesan. Setiap saya mengajar ini, Bu, selalu itu yang saya berikan cerita pertama sama siswa saya, Bu. Sampai iya tahun masalah ini. iya. Iya, Iya, Bu. masalahnya itu Pak putarkan video-video yang pokoknya yang anak kan banyak kesuka anak SMA hamil di luar nikah kan banyak Iya, sekarang saya Pak yang tayangkan video-video seperti itu, itu. karirnya seperti ini. Kalau kamu mabuk-mabuk kan, akhirnya kamu seperti ini, kamu tidak dianggap seperti ini. Saya berikan, Bu. Bahkan contoh realita juga Itulah saya berikan, Bu. PBL-nya Pak. PBL-nya itu ada Bapak Iya, putarkan PBL videonya itu. Itu yang mereka video ada, Bu. diskusikan. Ada, Bu. Itu Ada yang link mereka videonya juga diskusikan. ada, Bu. Ada, Bu. Itu yang mereka diskusikan. Iya, Bu. Mereka memecahkan masalah itu. Iya, Bu. Gambar Ya. sekaligus saya tayangkan, Bu. Nah, ya, jadi memang begitu. Jadi harus ada Iya. masalah yang harus
dipecahkan. Misalnya berita anak-anak SMA sekian dan Ah, sekian iya persen Bu. sekarang yang Saya aktif. ambil beritanya dari Jawa Bu. Ada video di YouTube itu yang saya ambil Bu. Saya masukkan itu Bu. Itu yang saya tayangkan. Nah, ya begitu. Jadi baru pas dia PBL, ada masalah yang Iya Bu. dipecahkan. Kok Iya, PBL? benar Itu sekali Bu. pengertian Karena dia zina, itu menganalisa larangan zina, nanti itu Bu. dalil zina, itu nggak PBL namanya gitu. Ah, Kalau iya Bu. Eko membahas pengertian zina, kok apa tuh namanya larangan zina, itu dalil larang apa larangan mendekati zina itu nggak PBL. Aduh masalah yang dipecahkan. Iya Bu. Betul sekali Bu. Oke, jadi ini banyak nanti yang perlu disesuaikannya. Oke, siap Bu. Eh, ini sebenarnya nggak harus diulang-ulang nih. Di atas sudah ada critical thinking. Bisa bisa dibagi nih. Ini balik lagi creative thinking. Ada ada beberapa, misalnya communication, critical thinking. Dari sintaksnya itu saja dia kategorinya kemana, collaboration, communication. Ini kan sudah ada critical thinking. Di Iya, bawah ada benar Bu. critical thinking kan gitu ya. Sebenarnya Iya bisa Bu. dicarikan irisannya dengan sekali aja. Bentar, ini sesuaikan nanti ya langkah-langkah ini di evaluasi ini masa ini di diskusi kelompok. Bisa kan dalam bentuk tes, dalam bentuk essay, jelaskan pengertian. Iya Bu. Ya. Ini asesmen pengetahuannya Bu. Ada asesmen pengetahuan, ada asesmen keterampilan, ada asesmen sikap Bu. Nah, ini coba Bapak berikan penjelasan ke saya, Bapak terangkan sedikit materi tadi. Iya Bu, bisa diulangi Ini Bu. materi tadi tolong Bapak jelaskan ke saya agak beberapa menit, anggap saya siswanya Bapak praktekkan untuk praktek. Ah, Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, di sini kita akan membahas tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Nah, ayo anak-anak Bapak, siapa yang tahu dulu apa yang dikatakan dengan pergaulan bebas itu apa? Langsung ke materi saja Pak, biar cepat. Ya, pergaulan bebas itu apa? Jadi, pergaulan bebas itu adalah interaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan yang lainnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu yang dikatakan dengan pergaulan bebas. Nah, itu kan tadi kita telah mengetahui bahwasanya itu pengertian pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ayo, sekarang Bapak nanya, apa contoh atau bentuk-bentuk pergaulan yang dilakukan oleh seseorang atau diri kita sendiri yang tidak sesuai dengan syariat Islam? Anak tuh angkat tangan. Judi, Pak. Slot, Pak. Pacaran, Pak. Mabuk-mabukan, Pak. Minuman Ya, keras, Pak. Nah, itu semua itu adalah termasuk kepada bentuk-bentuk dan contoh-contoh dari pergaulan bebas. Apa salah satu dampak dari pergaulan bebas itu? Yang pertama, dampaknya adalah bisa hilangnya akal. Yang kedua, apa dampaknya lagi? Dampaknya adalah ah, ilmu kita atau garis keturunan kita tidak jelas, Pak. Tidak dihargai oleh orang lain, Pak. Nah, betul. Apa yang disampaikan oleh Ananda semuanya itu sangat bagus. Nah, sekarang Pak kasih A+, tepuk tangan sebagai reward untuk menjawabnya, Bu. oke, Nah, cukup Pak, cukup. Uh, untuk metakognitifnya apa materinya? Metakognitif. untuk metakognitifnya, Bu, Ya, eh, metakognitifnya. kan ada yang faktual. Faktual banyak sekarang terjadi anak SMA yang hamil di luar nikah itu fakta kan terkait dengan Iya, zina. fakta, Bu. Ya, lalu apa yang zina itu masuk konseptual. Iya. Prosedurnya ada tadi. Yang metakognitifnya apa? Yang metakognitifnya. Yang materi metakognitifnya, Bu. Ya. Materi metakognitifnya tentang ini adalah ayatnya. Tentu bagaimana dia bisa menghindari supaya dia tidak berzina kan itu dia mempunyai Iya, itu. larangan-larangannya, Bu, Nah, hikmahnya, bagaimana dia itu. gitu. Jadi itu harus Bapak sampaikan kepada Iya, siswa kan gitu. Oke. larang-larangannya juga Untuk dampaknya. pulpen 5-nya terkait apa?
Kalau judul P5 saya itu Bu, itu tentang materinya tentang kebinekaan Bu. Judulnya apa? Judulnya tuh melalui Tari Nusantara Bu. Tadi Nusantara orang Minang. Ah, jadi di sini yang judul P5 saya itu bukan subtemanya itu tema itu adalah tentang tari tentang kebinekaan. Temanya kebinekaan. Kalau topiknya itu Bu membangun iklim kebinekaan melalui tari Nusantara Bu. Bagaimana peran guru PAI untuk tari Nusantara? Bapak guru Ah, PAI. Iya, di sana kan ada bermacam-macam tari, Bu. Jadi di sana itu kan ada propertinya, ada membuat propertinya, Bu. Bagaimana cara membuat propertinya? Kan tari-tari itu kan banyak tari-tari Nusantara tuh. Jadi di sana guru PAI itu ikut terlibat di dalam kegiatan P5 itu, Bu. Jadi Apa kegiatan terutama untuk ke PAI-nya itu apa? Kalau apa? properti, nah kalau untuk propertinya kira-kira apa keterlibatan guru PAI? Misalnya bikin baju jangan yang ketat-ketat, kan orang menari banyak Iya, yang ketat kan iya, gitu. Bu. Me up-nya, jangan Iya, me up-nya ya apa? begitu. Iya, Ya karena tentu harus masuk juga unsur PAI-nya kan walaupun dia tim kan iya. gitu. Oke, Kostumnya, nak, Bu. ya Kostumnya. PTK-nya apa? PTK saya judulnya itu adalah PTK. PTK saya, judul PTK saya itu penerapan metode resitasi untuk meningkatkan belajar pendidikan agama Islam kelas 10 SMA Negeri 7 Padang. Resitasi itu apa? Resitasi itu sama kayak apa, Bung? Penugasan. Ya, penugasan. Ada dalam modul ajarnya dikasih tugas sana. Ada LKPD. Ya, karena besok PTK-nya terintegrasi dengan PPL. Baik, Pak, cukup. Makasih. Insya Allah besok lagi ya. Besok lagi, Bu. Ya, siap. Oke, terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya Bu. Mudah-mudahan kita ketemu di Bukit Tinggi ya Bu.